Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek berbasis Foundry. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Briana Farmadona. Ya, selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Andi Farhan. Baik, untuk selanjutnya, tujuan pengembangan proyek sistem informasi laundry adalah untuk menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis laundry sistem teratas. Sistem dirancang untuk mengotomatisasi proses pencatatan transaksi, pengolahan informasi pelanggan, pemantauan status cucian, dan membuat laporan keuangan yang akurat. Diharapkan dengan adanya sistem ini mempercepat pelayanan dan pemberian transparansi informasi kepada pelanggan. Selain itu, pengembangan sistem ini juga bertujuan mendukung pemilik usaha dalam mengambil keputusan bisnis serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk metodenya, untuk mengembangkan sistem informasi laundry, metode waterfall digunakan karena sesuai dengan kebutuhan proyek dan memiliki alur kerja yang jelas dan terstruktur. Tahapan yang dilakukan dalam metode ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dengan menggunakan metode waterfall, pengembangan sistem dapat berjalan dengan lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Terima kasih untuk penjelasan identifikasi masalahnya. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan fungsional. Di sini tabelnya ada banyak. Kita dari tahap satu, tahap 2, tahap 3, terus finalnya. Kita mulai dari tahap satu dulu. Jadi untuk analisis kebutuhan, saya ingin sistem ini dapat diakses secara online, menampilkan identitas laundry, menampilkan menu register, menu login, menu logout, terus ada verifikasi password saat login, terus ada menambah dan mengatur hak akses pengguna. Lalu ada pengguna yang belum login tidak bisa mengakses sistem, pengguna yang sudah login dapat mengubah password, pengguna memilih jenis layanan laundry, mengisi form laundry secara online, mengimport data pemesanan pelanggan, sistem mencetak struk digital, mengirim notifikasi status ujian melalui WhatsApp, validasi form pemesanan, menampilkan laporan stok barang laundry, menampilkan riwayat pemesanan, dan yang terakhir menampilkan dan mencetak laporan keuangan. Oke, lanjut kita ke tahap kedua. Jadi ada tiga MDI, mandatory, desirable, dan inessential. Di mana mandatory adalah hal yang utama yang harus kita taruh di fungsinya, di sistemnya. Desirable tuh tengah-tengah kita bisa taruh, bisa enggak. Inessential yang menurut kami itu tidak perlu. Nah, untuk pada tahap kedua, jadi di analisis kebutuhan ini diakses secara online yang pasti mandatory ya. Terus ada identitas laundry itu kita masukkan ke desirable. Menu register, menu login kami masukkan ke mandatory, menu logout dan verifikasi password saat login itu desirable, menambah hak akses dan mengatur hak akses pengguna itu mandatory, yang nggak bisa login, nggak bisa akses sistem juga mandatory. Lalu pengguna yang sudah login dapat mengubah password itu kami masukkan ke desirable. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang UX diagram. Di sini ada tiga, yaitu pengguna, pelanggan, dan admin. Pertama, pengguna login. Kemudian pelanggan mengisi form orderan, kemudian melakukan transaksi. Nah, itu input dengan menerima notifikasi pembayaran. Nah, input juga melihat riwayat transaksi dan melihat status orderan. Nah, kemudian admin mengisi form orderan, mengelola transaksi, mengelola laporan keuangan, mengelola stok laundry. Nah, mengelola transaksi juga input dengan mengupdate status cucian. Oke, kita masuk ke bagian use case skenario sekarang, di mana untuk yang pertama adalah pelanggan mengisi form order, di mana aktor di sini adalah pelanggan ya. Tujuannya adalah pelanggan mengisi form order cucian. Lalu kondisi awalnya pelanggan telah login dan kondisi akhir data cucian berhasil diperbarui sesuai perubahan. Nah, untuk yang skenario utamanya di sini basic flow ya. Pelanggan membuka halaman website, lalu di bagian sistem kita akan menampilkan halaman utama websitenya, lalu aktor akan memilih menu pemesanan. Nah, ini memilih menu pemesanan lalu akan mengisi form. Alternatifnya adalah jika data tidak lengkap, apa yang terjadi adalah menampilkan halaman menu pemesanan yang berisi jenis layanan, jam ambil dan antar, catatan tambahan, dan metode pembayaran. Lalu pelanggan akan mengisi seluruh form pemesanan dengan lengkap. Yang kedua adalah admin menginput data pemesanan, di mana di sini aktornya adalah admin. Tujuannya adalah admin menginput data pemesanan pelanggan. Kondisi awalnya adalah admin telah login dan data cucian sudah ada di sistem, dan kondisi akhirnya adalah data cucian berhasil diperbarui sesuai perubahan. Basic flow-nya skenario utama adalah dengan aktor akan membuka yaitu halaman pemesanan yaitu admin. Sistem akan menampilkan halaman pemesanan yang berisi form order cucian. Nah, admin akan menambahkan detail pemesanan yaitu berat cucian lalu dikonfirmasi oleh admin sendiri. Apa yang terjadi jika data tidak lengkap? Yaitu adalah sistem akan mendeteksi form belum lengkap, lalu sistem akan menampilkan pesan data belum lengkap. Dan dari pesan itu admin akan melengkapi data yang belum lengkap. Selanjutnya, Di diagramnya, baik untuk activity diagram, kita mulai dari yang pertama. Kebetulan saya mengerjakan yang pertama, yang kedua. Yang pertama adalah pelanggan mengisi form order. Kita dari start dulu di pengguna, lalu pengguna membuka halaman, dilanjutkan oleh sistem yang menampilkan halaman. Selanjutnya, eh,
memilih menu pesanan yang dimana akan menampilkan halaman yang berisi jenis pelayanan, jam ambil dan jemput, catatan, dan metode pembayaran. Lalu pengguna mengisi form dengan lengkap. Selanjutnya untuk diagram kedua adalah menginput data pelanggan, di mana ini aktornya adalah admin sesuai yang dijelaskan tadi. Kita start dari admin dulu, membuka halaman kelola pemesanan, lalu dilanjutkan menampilkan halaman berisi data cucian. Nah, selanjutnya itu menambahkan detail berupa berat cucian. Lalu dikonfirmasi oleh admin pesanannya dan akan divalidasi oleh sistem apakah data sudah lengkap. Kemudian ada GFD level 0. Nah, di sini ada sistem laundry, ada dua, yaitu admin dan pelanggan. Admin bisa menginput data pelanggan, data cucian baru, data transaksi, data pembayaran, data stok bahan laundry, dan update status cucian. Kemudian ada laporan keuangan dan stok bahan laundry. Pelanggan bisa menginput data pelanggan, cucian, pembayaran, dan menerima nota transaksi, dan menerima status cucian. Kemudian ada DFD level 2, level 1. Nah, di sini ada 4 proses, yaitu hitung total dan buat struk pembayaran, kedua proses pembayaran dan cetak nota, ketiga update status cucian, dan empat manajemen laporan keuangan. Nah, pelanggan melakukan work order yang diproses di yang proses pertama, kemudian ini di data transaksi, kemudian proses kedua yaitu proses pembayaran. Nah, kemudian admin mengupdate status cucian. Kemudian admin juga bisa memanajemen laporan. Selanjutnya adalah whiteboard testing, di mana ini kita akan ambil 3 tes saja. Di sini ada pelanggan mengisi form order 1 sampai 8, artinya di mana untuk jalur independennya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 8. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 langsung 8. Lalu untuk non independennya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 8. Nah, selanjutnya adalah admin menginput data pemesanan, di mana ada sampai 8 juga. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kembali lagi ke 2, lalu 3, 4, 5, 7, 8. Untuk independennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Untuk yang tiga adalah pelanggan melakukan transaksi, di mana ada 10 di sini. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk independennya kita ke 8, lalu kembali ke 4. Itu dari 4 lanjut ke 5, 6, 7, 9, 10. Ada juga yang bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, ini untuk white box yang selanjutnya. Untuk black box-nya itu akan dijelaskan oleh Brian. Baik, terima kasih. Kemudian ada black box testing. Yang pertama adalah pelanggan mengisi form order. Kita ada 3 menguji skenario pengujian. Yang pertama itu ada membuka halaman pemesanan, kemudian mengisi form dengan lengkap dan disubmit. Kemudian yang ketiga form tidak lengkap. Untuk yang pertama dulu, yaitu membuka halaman pesanan. Untuk inputnya kita klik menu pesanan, kemudian hasil yang diharapkannya adalah menampilkan halaman form pemesanan. Kemudian hasil pengujiannya, halaman muncul dengan form lengkap. Untuk kesimpulannya adalah berhasil. Dan yang kedua, mengisi form dengan lengkap dan disubmit. Untuk inputnya, semua data terisi. Untuk hasil yang diharapkannya, data tersimpan dan menampilkan pesan berhasil. Untuk hasil pengujiannya, data tersimpan dan muncul pesan berhasil. Untuk kesimpulannya adalah berhasil. Dan yang terakhir, yaitu form tidak lengkap. Untuk inputnya yaitu data yang jelas kosong, kemudian hasil yang diharapkannya, sistem memunculkan pesan error. Dan hasil pengujiannya, sistem menolak input dan muncul pesan data belum lengkap. Dan untuk kesimpulannya adalah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah admin menginput data pesanan. Kita juga mempunyai 3 skenario pengujian. Yang pertama adalah membuka halaman pemesanan admin, dan yang kedua input detail pesanan, dan yang ketiga data tidak lengkap. Untuk skenario pengujian membuka halaman pemesanan admin, untuk inputnya adalah klik data pemesanan, hasil yang diharapkan menampilkan daftar pemesanan, dan hasil pengujiannya tabel data pesanan muncul. Dan kesimpulannya adalah berhasil. Dan yang kedua yaitu input detail pemesanan. Untuk inputnya masukkan data cucian. Hasil yang diharapkannya data tersimpan pesan berhasil. Dan hasil pengujian pesanan tersimpan dengan benar. Untuk kesimpulannya adalah berhasil. Dan yang terakhir ketiga, data tidak lengkap. Untuk inputnya jelas data kurang. Hasil yang diharapkannya notifikasi data belum lengkap. Dan hasil pengujiannya sistem menolak dan memberikan pesan. Untuk kesimpulannya adalah berhasil. Kita ke kelebihan dan kekurangan ke sistem. Untuk kelebihannya, sistem ini mempermudah proses pencatatan dan pengolahan pesanan sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur dan efisien. Kemudian antarmuka yang disediakan cukup jelas dan mudah dipahami oleh pengguna, baik admin maupun pelanggan. Dan yang ketiga, informasi status dan riwayat pesanan ditampilkan secara real time sehingga meningkatkan transparansi layanan. Untuk kekurangannya, yang pertama, beberapa fitur pendukung seperti laporan keuangan dan manajemen stok belum tersedia sehingga beberapa proses masih dilakukan secara manual. Dan yang terakhir kedua, sistem masih bergantung pada koneksi internet sehingga dapat menghambat operasional ketika jaringan tidak stabil. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.